welcome back. Apa kabar kalian semua, Lur? Sebelum ke inti ceritanya, saya disclaimer dulu bahwa rangkaian cerita ini saya dapatkan dari akun X MVP Misty. Nah, di sana juga kalian bisa mengetahui sejarah apapun, Lur, komplit pokoknya. Oke, Lur, gak perlu lama, kita langsung aja ke pengertian Hajar Aswad dan Sumur Zam-Zam. Hajar Aswad merupakan sebuah batu yang dihormati oleh umat muslim di dunia. Bahkan, ada hadis yang menjelaskan bahwa batu ini berasal dari surga dan memiliki warna putih bersih dan bercahaya. Namun kemudian, berubah menjadi hitam akibat tragedi sejarah pada saat itu. Batu ini melekat di bagian sudut selatan bangunan Ka'bah. Dan batu ini disunahkan untuk dicium oleh seluruh umat muslim yang menjalani ibadah haji maupun umroh. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah pada saat itu. Sehingga orang muslim pun yang pergi ke tanah suci rela berdesak-desakan untuk bisa mencium Hajar Aswad ini. Sementara itu yang dimaksud dengan Sumur Zam-Zam adalah lokasi di mana terpancarnya air Zam-Zam yang terus mengeluarkan air saat pertama kali ditemukan oleh Siti Hajar di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Lokasi Sumur Zam-Zam juga biasa dipakai minum oleh warga Mekah, begitupun umat muslim yang sedang menjalankan ibadah haji maupun umroh. Hajar Aswad dan Sumur Zam-Zam, keduanya menjadi lokasi penuh sejarah bagi umat muslim. Apalagi keduanya berada di jantung kota Mekah, yaitu Masjidil Haram. Perlu kalian ketahui, Lur, Hajar Aswad yang ada di Ka'bah sekarang hanya lempengan kecil yang berjumlah 8 buah. Dan yang terdapat seperti warna hitam itu adalah sejenis lilin yang bisa merekatkan beberapa batu yang telah pecah. Awalnya batu itu merupakan batu utuh, Lur. Namun pada saat itu, Hajar Aswad dicongkel dan dicuri oleh kelompok Syiah Qoromitah. Lalu Hajar Aswad ini dihantam menggunakan pahat dan objek keras seperti kapak dan gada. Sehingga Hajar Aswad pun tercerai-berai seperti sekarang. Jadi pada saat itu, Lur, ada salah satu kelompok pembuat kekacauan yaitu kelompok Qoromitah. Dan Qoromitah ini merupakan sebuah gerakan militan Syiah yang berpusat di daerah Arab Timur pada tahun 899 Masehi. Selain itu, Qoromitah juga salah satu kelompok Syiah di era dinasti Fatimiyah, pencetus paham Yahudi yang mengaku masuk Islam dan mengklaim berasal dari Ahlul Bait, sehingga saat itu banyak suku yang menjadi pengikutnya. Kejadian itu terjadi pada tahun 317 Hijriah pada masa pemerintahan Al-Qahir bila Muhammad bin Al-Mu'tadid. Sosok golongan Qoromitah yang melakukan kejahatan ini bernama Abu Thohir dan pengikutnya. Pada musim haji, tepatnya pada hari Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah, di lokasi yang suci itu, Qoromitah melakukan huru-hara di Tanah Haram. Orang-orang Qoromitah ini meringsek masuk dari pintu gerbang Mekah sampai ke Masjidil Haram. Di situ mereka merampok harta jemaah haji dan menghalalkan pertumpahan darah di kota Mekah. Dan kebetulan pada saat itu, jemaah haji sangat banyak sehingga mereka tidak dapat menghindari serangan tersebut dan mengakibatkan puluhan ribu orang tewas sehingga Masjidil Haram dibanjiri darah manusia. Pembantaian di tanah suci itu terjadi sangat mengerikan, Lur. Darah manusia tertumpah di mana-mana dan satu persatu jemaah haji tumbang bersimpuh darah di hadapan Ka'bah. Lalu di tengah-tengah huru-hara yang terjadi di tanah suci pada saat itu, jemaah haji panik dan saling berhamburan dari satu sisi ke sisi lain dengan pijakan lantai yang sudah dibanjiri darah. Gila, bisa kebayang gak kalian? Dan tidak hanya itu, saat mereka saling berhamburan untuk pergi ke arah pintu-pintu yang ada di Masjidil Haram, di sana mereka dihadang oleh para pengikut sekte Qoromitah. Sedangkan Abu Thohir, sang pemimpin dengan kebengisannya mengucapkan dengan lantang kepada seluruh orang yang ada di situ, ia pun berkata, "Saya adalah Allah. Saya bersama Allah. Dialah yang menciptakan para makhluk. Akan tetapi, sayalah yang akan membinasakannya." Mungkin seperti itu, Lur. Ngeri nih tadi. Lalu di situasi mencekam dan tidak terkendali pada saat itu, seluruh jemaah haji terkepung. Bahkan banyak jemaah haji yang terkena tebasan pedang kaum Syiah saat para jemaah haji ini mencoba kabur memanjat kiswah Ka'bah. Bahkan tidak hanya jemaah haji yang mereka binasakan, Lur. Para ahli ibadah, imam dan ulama pun mereka ratakan, Lur. Tidak lama kemudian, waktu pun begitu lambat, akan tetapi kematian terasa lebih cepat. Mungkin begitu yang dirasakan para jemaah haji. Tak butuh lama, seisi Masjidil Haram rata di tangan Abu Thohir dan pengikutnya. Jasad-jasad bergelimpangan dan darah di mana-mana. Dan saat kejadian itu, para pengikut sekte Qoromitah itu mengacungkan senjata mereka masing-masing atas tanda kemenangan. Namun di sisi lain, kejadian tersebut belum bisa memuaskan Abu Thohir dan semua itu belum cukup baginya.
Abu Thohir merintahkan sebagian pasukannya untuk melemparkan jasad-jasad jemaah haji dan orang-orang yang berada di sekitar Masjidil Haram ke sumur Zam-Zam. Kubah yang menutupi sumur Zam-Zam itu dirusak dan dirobohkan oleh pengikutnya, sehingga menimbun sumur tersebut bersama dengan jasad-jasad umat muslim di dalamnya. Namun lur, saya kira kejahatan si Tungir Baol Hayam ini selesai. Ternyata Abu Thohir merasa belum cukup melakukan penghinaan yang dia lakukan kepada umat muslim. Kini ia mengalihkan objek kejahatannya ke Ka'bah, yang dimana Ka'bah merupakan arah kiblat umat muslim peninggalan Nabi Ibrahim dan sangat dihormati oleh semua umat muslim di seluruh dunia. Gila, kalau di zaman sekarang makhluk modelan gini ada gak ya? Tapi zaman sekarang mah bukan pembantaian secara fisik lur, tapi kebanyakan pembantaian dengan mengaku-ngaku jadi orang berilmu, tapi tujuannya mencari keuntungan. Oke lanjut lur. Abu Thohir belum puas jika pembantaian yang ia lakukan hanya meratakan jemaah haji dan umat muslim yang ada pada saat itu. Ia memerintahkan pasukannya untuk melepas kiswah atau kain penutup Ka'bah untuk diturunkan ke bawah. Setelah itu, ia merobek-robek kain kiswah tersebut dan hinakan kain itu di depan para pasukannya dan dibagikan kepada pengikutnya. Maksudnya naon atau ayat Thohir bagi-bagikan kain, untung baheula lama masyarakat butuh bansosnya. Kemudian ia juga meminta talang air yang berada di atas Ka'bah untuk dilepaskan. Namun salah satu orang yang ia perintahkan untuk melepas talang air tersebut terjatuh dari atas Ka'bah hingga tewas. Mamam. Sehingga ia pun mengurungkan niatnya untuk melepas talang air tersebut dan malah beralih dengan merusak pintu Ka'bah. Iya tuh bisa langsung ngerusak itu tuh bisa ngarusak iya. Lalu, kemudian hal terakhir yang menjadi incarannya adalah Hajar Aswad. Abu Thohir pun kembali merintahkan pasukannya untuk mencongkel Hajar Aswad dari tempatnya. Kemudian melakukan hal tersebut hingga Hajar Aswad pun terlepas dari Ka'bah. Tidak hanya itu, ada Atsor yang menyebutkan bahwa saat melakukan itu, dengan biadabnya Abu Thohir mengencingi Ka'bah sembari menentang Allah dan menatap ke arah langit dan ia pun berkata, "Mana burung-burung ababil? Mana bebatuan dari neraka sijil?" Nah gitu loh. Abu Thohir mengatakan hal tersebut seakan-akan meminta azab Allah yang pada saat itu diturunkan kepada Abraha waktu zaman dulu, dan ia pun ingin merasakannya. Allahumma injal Thohir. Tidak lama kemudian, berita tentang pencurian Hajar Aswad ini terdengar oleh Sarif Mekah, atau pemimpin Mekah pada saat itu, dan juga salah satu keturunan Nabi Muhammad dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Lalu Sarif Mekah dan keluarganya dengan didukung oleh sejumlah pasukannya tidak tinggal diam lur. Mereka bergerak ke Masjidil Haram dan menemui Abu Thohir. Bahkan Amir Mekah berusaha membujuk Abu Thohir dengan seluruh harta yang dimiliki Sarif Mekah agar Abu Thohir mau mengembalikan Hajar Aswad ke tempat semula Hajar Aswad itu ditempatkan. Namun hal yang tak terduga pun terjadi. Abu Thohir dengan sadis menghabisi Sarif Mekah dan Sarif Mekah pun harus menjadi korban Abu Thohir. Oke, jika diantara kalian belum tahu asal-usul Abu Thohir nih, saya kasih tahu sedikit ya. Menurut sumber di Wikipedia, Abu Thohir memiliki nama panjang Abu Thohir Sulaiman bin Abu Sa'id Al-Husaini Al-Janabi. Karena nama halus tinggal ya Nabian. Ia adalah seorang panglima perang Persia dan penguasa negara bagian Koromita di Bahrain. Ia juga menjadi pemimpin negara pada tahun 923 setelah menggulingkan kakak laki-lakinya Abul Qasim Said. Kakaknya aja dihabisi lur, apalagi orang-orang yang ada pada saat itu. Nah, saya yakin kalian bertanya kenapa Abu Thohir ini bisa memasuki Mekah dan membuat huru-hara kan? Jadi gini lur, awalnya ia tidak bisa masuk ke kota Mekah, tapi karena Abu Thohir mengaku-ngaku telah masuk ke dalam agama Islam, ia meminta hak semua muslim untuk memasuki Mekah dan bersumpah bahwa dia datang dengan damai. Akan tetapi setelah sampai di dalam kota Mekah dan menduduki Mekah selama 11 hari, namanya menjadi yang paling ditakuti saat itu karena kebengisan yang dilakukannya. Dan tidak ada sedikit ragu baginya untuk menumpahkan darah umat muslim, sehingga tidak ada orang pun yang berani memprotes apalagi menentang apa yang dilakukannya. Hingga pada suatu ketika, ia pun merasa seperti Tuhan dan ia memerintahkan tentara Koromita untuk mulai membantai para peziarah dan mengejek jemaah haji dengan ayat-ayat Al-Quran. Hingga pada akhirnya, banyak jenazah para umat muslim yang dimasukkan ke dalam sumur Zam-Zam. Lalu sebagian juga ada yang mengatakan bahwa ada yang dikubur di sekitaran area Masjidil Haram. Dan juga ada yang mengatakan bahwa jenazah jemaah haji dibiarkan membusuk di jalanan. Kayak lo anjir. Nah itulah Abu Thohir lur, bezat dan bengisnya gak ketolong lur. Hajar Aswad dan harta jemaah haji pun ia bawa ke daerahnya selama 22 tahun. Aduh. Oke, mungkin segitu saja yang saya terangkan lur. Jangan lupa like dan subscribe. Dan untuk cerita lengkapnya ada di X di salah satu akun MWP Mystic. Mohon maaf jika ada kesalahan dari cerita dan kata yang tidak tepat. Saya Julis, bahasa latinnya Dumbere domesticum aestica in pala juru tulis balat rebahan balat-balat kalian juga. Sampai ketemu di video selanjutnya.